Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kiranya luar biasa dalam Tuhan. Lose Stefani. Iya, Lose Yosi. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita harus mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, Tuhan juga hadir dimanapun kita berada. Tuhan pasti menolong kita semuanya. Iya, Lose Yosi, bener banget itu. Terus Lose sekarang akan ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau muji nama Tuhan bersorak-sorai. Kita akan pujikan selamat pagi Tuhan. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah. Sekali lagi ya Lose, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah-tambah indahnya, bertambah-tambah. Bertambah-tambah indahnya. Lose ajak untuk adik-adik semua mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ya Bapa yang tata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkati Tuhan, berkati hati kami Tuhan, biarlah setiap hati kami Tuhan benar-benar mau menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman Engkau. Ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Lose Stefani masih semangat muji Tuhan? Pastinya dong Lose. Adik-adik semuanya juga harus semangat muji Tuhan. Kita mau lanjutkan pujian kita. Kita pujikan Love, Love, Love. Aku sayang
kita pujikan sekali lagi. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. Aku sayang temanku, ku kasihi temanku. Love, love, love. Love, love, love. Aku sayang temanku, ku kasihi temanku. Aku tidak boleh marah, aku tidak boleh ngambek. Aku sayang temanku, ku kasihi temanku. Kasihilah teman, kasihilah musuh, yang terutama kasihi Yang terutama kasih siapa Suster Stefani? yang terutama kasihi Tuhan. Sekali lagi yang terutama kasih Tuhan. Yang terutama kasihi Tuhan. Yeay, wah semangat banget ya. Iya. Kok pujiannya jangan marah-marah, jangan ngambek-ngambek ya loh Suster Stefani. Ya dong Lose, pastinya sebagai anak Tuhan kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh ngambek, kita harus mengasihi musuh kita. Tapi tadi pagi Lause marah sama mamahnya Lause. Wah, kenapa Lose Yosi? Gara-gara tadi pagi kan masih ngantuk, pengen tidur, tapi malah disuruh bangun. Ya Lause marah dong sama mama. Lause jadi teriak-teriak ke mama tadi. Wah, adik-adik, baik nggak ya kayak gitu? Teriak-teriak sama mamahnya, marah-marah sama mamahnya. Padahal di buah-buah roh ada yang namanya kelemah lembutan. Oh, apa sih Lause kelemah lembutan itu? Kelemah lembutan itu dari perkataan, dari tutur kata kita harus mencerminkan kasih Tuhan. Jadi kita nggak boleh marah-marah ya Lause? Nggak boleh. Oh ya, seperti pujian ya Lause, pujian Iya, iya. baru. Oh Kita iya. mau belajar pujian baru, buah-buah roh. Semuanya masih semangat puji Tuhan, semuanya masih berdiri ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Langsung persilakan untuk adik-adik semua bisa duduk kembali, bisa mempersiapkan Alkitabnya, persiapkan hati,
Sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Tuti. Langsung aja untuk adik-adik semua memujikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku
dipersilahkan. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Loso Tuti juga senang karena kita boleh bertemu meskipun kita tidak ada di dalam satu tempat yang sama. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau duduk yang manis, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu Tuhan. Kami telah memuji Engkau, kami telah memuliakan Engkau. Tiba waktunya kami akan bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah hati kami, berkatilah mata kami, berkatilah telinga kami, tangan dan kaki kami, supaya kami boleh benar-benar duduk manis, kami boleh benar-benar dengar-dengaran kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita mau benar-benar duduk yang manis untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu cerita firman Tuhannya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang siapa kemarin yang Loso Tuti contohkan? Tentang Daniel. Mau belajar tentang kesetiaan. Hari ini adik-adik kita akan belajar tentang buah roh yang ke-8. Apa ya buah roh yang ke-8 ya? Kelemah lembutan. Nah, sebelum Loso Tuti jelaskan apa itu kelemah lembutan, Loso Tuti punya sebuah cerita. Tapi sebelumnya Loso Tuti ingin bertanya, adik-adik pernah nggak adik-adik disakiti? Atau pernah nggak adik-adik itu dijahati sama teman-teman adik-adik mungkin, sama orang tua mungkin, atau siapapun mungkin pernah ada yang disakiti atau yang dijahati? Kalau kalian dijahati, sikap kalian gimana? Gak seneng ya pasti, awas ya nanti ya. Dia udah jahat sama aku gak mau lagi berteman sama dia. Aku gak mau lagi kumpul sama dia. Kalau dia minta maaf, kira-kira dimaafkan gak ya? Atau kita tetap berbuat jahat sama dia? Karena dia sudah jahat, aku gak mau maafin. Aku gak mau baik-baik sama dia. Orang dia sudah jahat kok. Nah, pada saat ini kita mau belajar untuk tidak memiliki hati yang jahat. Untuk tidak memiliki hati yang kasar. Tapi mau memiliki hati yang lemah lembut. Ada satu cerita di dalam kitab Perjanjian Lama. Cerita tentang seorang yang mempunyai 12 anak. Siapa ya kira-kira? Anaknya banyak 12. Adik-adik berapa bersaudara? Paling cuma 2 atau 1 ya. Tapi bapak ini punya 12 anak. Siapa ya kira-kira ya? Siapa? Ada yang tahu? Dia adalah Bapak Yakub. Bapak Yakub ini punya 12 anak. 11 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Jadi anaknya ada 11. Yang 12 maksudnya loh, 11 yang cowok, 1 yang cewek. Adik-adik, Pak Yakub ini punya 12 anak. Tapi ada 1 yang paling disayangi, ada 1 yang paling dikasihi. Siapa ya namanya? Dia adalah Yusuf. Nah, dari antara saudara-saudaranya, Yusuf ini yang paling dikasihi oleh Bapak Yakub. Suatu hari Yusuf ini dikasih jubah. Wah, jubah ya. Kayak lo sehari ini bukan jubah ini rompi. Tapi ibaratnya dikasih jubah seperti ini, jubah yang bagus. Si Yusuf dikasih Pak Yakub jubah yang bagus. Nah, ini Yusuf untukmu. Ketika saudara-saudaranya melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Yakub,
saudara-saudaranya sangat benci. Kok Yusuf ya yang dikasih jubah? Apa sih Yusuf? Suatu hari Bapak Yakub ini menyuruh Yusuf untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba di ladang. Akhirnya bergegaslah si Yusuf untuk menyusul atau melihat kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba. Tapi ketika kakak-kakaknya melihat Yusuf, kakak-kakaknya sudah memiliki rencana jahat untuk Yusuf. Karena apa? Karena mereka iri, karena yang dikasih ayahnya, yang dikasih Bapak Yakub itu cuma si Yusuf. Akhirnya mereka punya rencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Tapi ada satu saudara Yusuf yang tidak setuju sebenarnya dengan hal tersebut. Ketika si Yusuf sudah sampai di dekat mereka dan bertemu dengan mereka, akhirnya jubahnya ditarik, jubahnya dilepaskan. Jubah yang diberikan oleh Bapak Yakub kepada Yusuf dilepaskan sama mereka. Akhirnya Yusuf dimasukkan mereka ke dalam sumur. Tapi sumurnya waktu itu sumur yang kering, tidak ada airnya. Ketika Yusuf sedang berada di dalam sumur atau sudah ada di dalam sumur, ada para pedagang Mesir yang lewat dekat sumur mereka itu. Dan akhirnya saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada pedagang Mesir tersebut. Dan ketika Yusuf sudah dibawa pedagang Mesir, mereka membuat jubahnya seolah-olah Yusuf diterkam oleh hewan yang buas. Jadi mereka memotong salah satu domba mereka dan mengoles-ngoleskan darahnya di dalam atau kepada jubah si Yusuf tersebut. Terus mereka melaporkan kepada Bapak Yakub bahwa Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Sedihlah hati Bapak Yakub. Adik-adik, ketika Yusuf sudah tiba di Mesir, dibawa oleh para pedagang Mesir, Yusuf dibawa ke salah satu orang yang juga memiliki kekuasaan di tanah Mesir. Namanya Bapak Potifar. Yusuf dipercaya Bapak Potifar karena dia adalah seorang yang rajin, seorang yang baik. Akhirnya dia juga dipercaya untuk merawat apa yang ada di dalam rumahnya, diberikan kepercayaan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata istrinya Bapak Potifar ini suka kepada Yusuf, terus ingin mengajak Yusuf untuk tidur di kamarnya. Tapi karena Yusuf ini orang yang takut akan Tuhan, akhirnya Yusuf menolak. Tapi apa yang terjadi? Si Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar. Istri Potifar bilang, Yusuf memiliki rencana yang jahat terhadap aku. Akhirnya Raja Potifar menyuruh para pegawainya untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, adik-adik. Di dalam penjara Yusuf tinggal dengan 2 orang juru minuman dan juru roti. Mereka adalah pengerjanya Raja Fir'aun. Karena berbuat sesuatu kesalahan, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan ketika Yusuf bersama-sama dengan 2 juru minuman dan juru roti, suatu malam mereka bermimpi. Akhirnya mimpi itu bisa diterjemahkan. Mereka nggak tahu, kok aku bermimpi seperti ini ya, kata si juru minuman. Terus juru roti juga bilang, aku kok bermimpi seperti ini ya. Akhirnya Yusuf menerjemahkan apa yang dimimpikan oleh juru minuman dan juru roti. Dan hal itu benar terjadi. Yusuf bilang kepada mereka, nanti ketika itu benar, kamu jangan lupakan aku ya. Tapi apa yang terjadi ketika juru minuman mimpinya benar sesuai yang diterjemahkan oleh si Yusuf? Si juru minuman itu lupa dengan Yusuf, adik-adik. Ketika sudah keluar, dia tidak ingat dengan Yusuf. Dan suatu hari, Raja Fir'aun ini juga bermimpi. Raja
Fir'aun menyuruh pegawainya, coba panggilkan juru mimpi dan semua yang bisa menafsirkan mimpi. Tapi ternyata tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya Raja Fir'aun. Maka teringatlah si juru minuman tersebut. Ini sudah waktunya aku mengatakan hal yang sesungguhnya, Tuan. Ketika aku dimasukkan ke dalam penjara pada waktu itu, aku pernah bermimpi. Dan ada seorang yang namanya Yusuf yang menerjemahkan mimpiku. Dan benar apa yang dia terjemahkan. Akhirnya Raja Fir'aun menyuruh untuk membawa Yusuf menghadap dirinya. Dan akhirnya pun si Yusuf bisa menerjemahkan apa yang dimimpikan oleh Raja Fir'aun. Apa coba? Adik-adik ada yang masih ingat? Bahwa akan terjadi masa di mana akan ada kelimpahan di tanah Mesir dan juga akan ada waktunya masa kelaparan yang panjang di tanah Mesir. Akhirnya Raja Fir'aun mengangkat Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir. Dan Yusuf memiliki inisiatif untuk mengumpulkan gandum-gandum daripada orang-orang pada waktu itu untuk bahan persediaan. Dan benar apa yang terjadi, tiba waktunya ada kelaparan yang sangat panjang terjadi di Mesir. Nah, waktu kelaparan, saudara-saudaranya Yusuf pun mengalami kekurangan pangan. Akhirnya mereka pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Adik-adik, waktu mereka, saudara-saudara Yusuf yang jahat kepada Yusuf itu datang ke Mesir, Yusuf sudah tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak tahu kalau yang menjadi penguasa di Mesir adalah Yusuf. Akhirnya Yusuf bertindak tegas dengan mereka tapi tidak berbuat jahat. Dan mereka pulang untuk yang kedua kalinya mereka datang kembali. Tapi syaratnya harus bawa adik mereka yang terakhir yang namanya Ruben. Dan akhirnya mereka balik lagi ke Mesir untuk membeli bahan makanan lagi. Dan akhirnya di situ pun Yusuf, apa coba adik-adik? Yusuf mulai menjelaskan identitasnya, mulai memberitahukan kepada saudara-saudaranya bahwa aku adalah Yusuf, saudaramu yang sudah kamu masukkan ke dalam sumur, yang sudah kamu jual kepada pedagang yang ada di Mesir. Mereka sangat kaget karena ternyata yang menjadi raja Mesir pada waktu itu adalah Yusuf yang telah mereka jahati. Dan akhirnya mereka pun membawa ayah mereka, Bapak Yakub. Sesudah peristiwa itu, ayahnya meninggal. Ketika ayahnya meninggal, adik-adik, saudara-saudaranya ini sangat ketakutan. Kenapa ketakutan? Takut kalau nanti Yusuf balas dendam karena perbuatan mereka yang sudah menjahati Yusuf. Tapi apa yang Yusuf lakukan adik-adik? Apakah Yusuf membalas kejahatannya? Tidak. Yusuf memiliki kelemah lembutan. Dia tidak memperlakukan saudaranya secara kasar. Dia tetap lemah lembut, tetap baik dalam bersikap. Bahkan dia pun berjanji yang akan menanggung segalanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana peristiwa yang dialami oleh Yusuf ketika dia disakiti, ketika dia tidak disukai, bahkan dimasukkan ke dalam sumur, dijual kepada pedagang-pedagang Mesir, tapi hatinya tetap memiliki kasih, hatinya tetap memiliki kelemah lembutan. Hari ini kita mau belajar juga kembali tentang buah roh yang ke-8, yaitu tentang kelemah lembutan. Tuhan menginginkan setiap kita untuk memiliki hati yang lemah lembut. Ayo Los Setuti ajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Kejadian pasal yang ke-50
Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Rose akan membacakannya ya, perhatikan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Di mana Yusuf memiliki kelemah lembutan, tetap mau menerima saudara-saudaranya dengan penuh kasih. Kelemah lembutan itu apa sih? Kelemah lembutan itu adalah lembut dan sabar dalam sikap dan pembicaraan, tidak mudah mengeluarkan perkataan yang kasar apalagi marah. Jadi kelemah lembutan itu lembut dan sabar dalam bersikap dan berbicara. Lembut dan sabar dalam bersikap dan berbicara. Tidak mudah mengeluarkan perkataan yang kasar atau marah. Wah, luar biasa ya. Ketika saudara-saudara Yusuf tahu ayahnya meninggal, mereka segera mencari cara supaya Yusuf tidak memperlakukan mereka dengan jahat. Mereka datang kepada Yusuf, bahkan sampai bersujud, kami mau menjadi budakmu. Tapi apa yang dikatakan Yusuf? Dengan penuh kelemah lembutan, tidak dengan kasar, tidak dengan ganas, karena bisa saja itu kesempatan untuk balas dendam. Tapi dengan penuh kelemah lembutan, dia bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat buat aku, tapi Tuhan telah mereka-rekakan yang baik untuk kebaikan kita bersama. Dan Yusuf bilang, jangan takut, aku yang akan menanggung makananmu dan menanggung makanan anak-anakmu. Adik-adik, hari-hari ini atau kapanpun bisa saja ya kita tidak suka dengan orang-orang yang ada di sekitar kita karena mereka telah berbuat jahat kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita. Tapi Tuhan menginginkan kita memiliki kelemah lembutan. Mari kita belajar untuk lemah lembut. Lemah lembut di dalam kita berbicara, lemah lembut di dalam kita bertindak. Tidak kasar, tidak bentak-bentak, bentak-bentak orang tua, bentak-bentak papa mama. Kalau dipanggil, meme, je, koko, gitu. Apa sih ma? Manggil-manggil terus, apa sih pak? Nah, tidak bersikap kasar, memiliki kelemah lembutan. Dan jika temannya yang salah meminta maaf, kita pun memiliki hati yang lemah lembut untuk mau menerima mereka kembali dengan baik, dengan penuh kasih. Nah, kita belajar tentang kelemah lembutan seperti yang sudah Yusuf contohkan
Itu pun yang mau kita lakukan, memiliki kelemah lembutan, karena itu yang Tuhan mau, supaya kita bisa memiliki hati yang lemah lembut, penuh kasih. Kita pun perlu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Loso selalu bilang bahwa kita selalu memerlukan Tuhan supaya kita bisa mengerjakan setiap buah-buah roh yang sudah kita terima dari minggu ke minggu, dari mulai kasih sampai hari ini ke lemah lembutan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa hidup seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang firman Tuhan boleh kami pelajari dari minggu ke minggu. Dan saat ini kami boleh kembali belajar untuk memiliki hati yang lemah lembut, seperti yang sudah dicontohkan oleh Yusuf. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja kami, berdoa untuk sekolah minggu, bahkan teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana firman Tuhannya? Pasti kalian diberkati. Tiba waktunya kita akan melakukan aktivitas. Khusus untuk aktivitas minggu ini, gabung dengan aktivitas minggu depan. Jadi, Loso Tuti menginginkan adik-adik bisa mengirimkan video. Video ini yaitu adik-adik menyanyikan lagu 9 buah roh. 9 buah roh. Nanti untuk lagunya akan dikirim Loso grup sekolah minggu. Jadi adik-adik, nanti adik-adik ketika mengirimkan video, adik-adik menyanyikan 9 buah roh dan adik-adik harus memperagakannya. Jadi kasih, seumpama kalau kasih gayanya seperti ini atau bagaimana terserah. Jadi nanti adik-adik bisa meminta tolong papa, mamanya atau siapapun untuk membantu adik-adik mengirimkan video tersebut. Loso tunggu ya, batasnya sampai minggu depan. Terima kasih adik-adik, kalian sudah setia untuk bersekolah minggu pada saat ini. Loso percaya bahwa kita semua telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Adik-adik, untuk minggu depan kita masih bersekolah minggu di rumah kita masing-masing. Tetap setia ya, tetap semangat dan jangan lupa terus berdoa dan terus membaca kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Loso ingin memberitahukan jika ada adik-adik yang memiliki pergumulan atau yang ingin didoakan atau ingin sharing, bisa menghubungi ke grup sekolah minggu atau ke Loso masing-masing. Terima kasih ya untuk kesetiaannya, kalian hebat, kalian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Baikan kesetiaan, lemah lembutan, kekuasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran